IHSG hari ini tadi bukanya tuh sempat turun tapi sorenya naik. Nah, ini ada sentimen dari perbankan di Amerika. Terus dari bank-bank di Amerika ini ada beberapa yang kena masalah ya. Jadi mereka beberapa melaporkan kebangkrutan. Seperti contohnya salah satunya SVB yang juga ditanya sama teman-teman malam hari ini. Hai Oma Interior, Priska Johana dan kawan-kawan. Nah, pertanyaannya adalah gimana impactnya kejatuhan atau kebangkrutan dari beberapa bank di Amerika itu terhadap kondisi ekonomi di Indonesia, terhadap saham-saham di Indonesia tuh efeknya gimana? Nanti kita akan bahas ya. Oke, aku start dari IHSG dulu. IHSG di sini dia sempat turun tadi pagi, terus kemudian sorenya ditutup menguat atau naik. Terus naiknya karena saham apa aja sih? Kita cek ya. Apakah karena banking big cap? Banking big cap ternyata naiknya nggak seberapa. BCA tuh cuman 1,18% aja. Ya, ini BMRI dia sempat naik tapi tetap lebih rendah daripada kemarin. Jadi hijau tapi dia tertulis minus 0,24% dibandingin kemarin gitu. Nah, yang bikin IHSG hari ini naik tuh sebenarnya didorong oleh saham Bian. Didorong oleh saham Bian. Nah, ini perhatikan ya, ini saham Bian. Ini konsolidasi lama. Kemarin sempat konsolidasi lumayan lama. Terus kemudian hari ini dia breakout dari resisten pendeknya 19.200. Jadi kita ada spekulatif buy untuk jangka pendek tuh sampai expect dia bisa naik sampai level 21 sampai 28. Bukan expect sih, antisipasi sih sebenarnya. Oke, jadi itu ya yang bikin IHSG naik tuh tadi saham Bian. Terus kita lihat TLKM. TLKM juga hari ini naik 1,5%. Ini juga ngedongkrak IHSG. Tapi TLKM ini udah naik beberapa hari kemarin dan M-Trade udah profit taking. Aku mau bahas saham Sido juga. Banyak banget ditanyain hari ini. Nih Sido hari ini kita tadi jualan ya. Dia patah tren. M-Trade ada jualan untuk jangka pendek dan juga jangka menengahnya. Buat Sido, kita cek buat Sido. Ya, Sido untuk jangka menengah ada jual profit taking 12-18%. Sorry. Jangka pendeknya Sidonya ini ada cut loss 1-6% gitu. Oke, aku balik ke chart Sido ya. Teman-teman, di sini nih kalian lihat dia kan udah mulai uptrend tuh di Februari kemarin breakout. Nah, terus kita ada masuk buat jangka menengah juga tuh. Terus kita udah jualan karena dia patah dari MA20. Meskipun strategi jualan untuk jangka menengah nggak harus pakai MA20. Kadang-kadang kita pakai Darvas Box juga yang diajarin di workshop Super Trader gitu. Sido tuh M-Trade ada profit taking dan ada ini aku coba review khusus Sido ya. Filter khusus Sidonya. Tempat waktu itu kita tradingin beberapa kali. Dan yang paling cuan memang yang jangka menengah karena trennya dia lagi naik banget waktu itu. Tapi ini dia bakalan konsolidasi dulu, nyusul teman-temannya sektor consumer good consolidating dulu gitu. Bersin kok crispy. Oke. Kita akan bahas untuk Antam juga ya. Antam banyak ditanyain juga dan aku akan bahas sektor konstruksi.
Antam nih dia masih downtrend, jangan dibeli dulu. Masih bisa turun sampai 1765. Jadi masih bisa turun sampai 1765 Antamnya. Ya. Wait and see dulu aja. Terus kita mau review buat ITMG. ITMG tadi kita ada profit taking jangka pendek karena udah naik selama beberapa hari terakhir. Dan kemarin sebenarnya keluar candle reversal sih. Terus hari ini tadi lumayan choppy juga, kita ada jual ITMG-nya. Cuan dikit buat swing trading. Terus kita lihat untuk saham Indi. Hari ini ada pantulan, jadi kita watch untuk Indi. Nah, besok tuh ada 3 watchlist di M-Trade, itu dari sektor komoditi dan juga sektor pendukung komoditi ya. Jadi ada 3 watchlist yang kita akan bahas di morning briefing besok. Nah, malam ini aku mau bahas juga sektor konstruksi. Sektor konstruksi sebelum aku bahas tentang bank-bank di Amerika. Ini saham BSKT setelah dia turun beberapa hari terakhir. Hari ini dia naik dengan volume transaksi sangat tinggi ya, meskipun belum ada sentimen yang berarti, tapi valuasinya udah sangat murah banget juga. Jadi WSKT bisa naik sampai 374. Buat teman-teman yang punya dari tahun lalu yang misalkan masih rugi, wait and see dulu aja ya, karena sektor konstruksi dan properti itu biasanya agak-agak belakangan, abis batu bara, properti, terus habis itu konstruksi gitu. Jadi ditunggu aja, kalau dia ada pantulan atau technical rebound, manfaatkan untuk mengurangi posisi. Terus kita mau review untuk saham Adikarya. Bambang. Bambang. Ini Adikarya ya. Dia berpotensi nyusul WSKT dan potensi membentuk pattern double bottom. Kalau dia berhasil sampai ke 504 atau 500 aja itu udah bagus ya. Dibandingkan tren sebelumnya tuh turun banget gitu. Jadi udah mulai sideways, udah mulai oke. Yang belum punya boleh beli WSKT. Enggak deh, jangan dulu, biar dia bentuk konsolidasi dulu. Biar ada perbaikan tren dulu. Terus aku mau bahas bukan Bambang, tapi bank-bank di Amerika. Jadi ada 3 bank di Amerika yang melaporkan bangkrut. Ada Silvergate, ada SVB, ada Signature Bank di Amerika. Nah, kenapa sih mereka tuh bisa bangkrut? Mereka tuh punya porsi simpanan banyak dari perusahaan teknologi yang saat ini mengalami tech winter. Nah, ada juga yang terkait dengan FTX ya, salah satu koin kripto collapse, dan mereka juga kena akibatnya gitu, karena banyak juga yang di situ asetnya berupa FTX gitu. Mereka ada margin di situ ya. Ini sebenarnya kasusnya mirip dengan JP Morgan beberapa waktu yang lalu di Maret 2020, 8 Maret 2023 itu 2023 atau 2022 ya, itu udah keluar dari Gemini gitu ya. Jadi untuk JP Morgan itu udah keluar untuk aset kriptonya, udah cut loss lah ceritanya. Ya, dan bank-bank Amerika lain yang punya aset kripto tuh ada New Bank, N26, N26, Mastercard, PayPal, Robinhood, Goldman Sachs, DBS, dan LGT. Terus efeknya ke Indonesia apa? Jadi bank-bank ini tuh melaporkan kebangkrutannya karena mereka punya aset beresiko dan banyak yang kolaps karena itu gitu. Sedangkan di Indonesia kondisinya kebalikan. Kalau teman-teman perhatikan, bank di Indonesia itu BCA, BRI, BNI, dan kawan-kawan itu kelebihan likuiditas. Kelebihan likuiditas tuh artinya banyak duitnya ya. Jadi kelebihan likuiditas tuh artinya saat ini tuh mereka lagi banyak duit, dan kalau kita perhatikan ada beberapa bank tuh yang udah mulai kasih KPR tuh gampang banget gitu. Aku sempat dengar dari teman aku yang agent properti, itu udah pernah aku bahas. Terus di sini juga kita perhatikan untuk bank di Indonesia punya profit atau keuntungan all time high, tertinggi sepanjang masa, tertinggi sepanjang sejarah gitu. Nah, jadi teman-teman, di Amerika badai masih akan terjadi.
nasabah bank lain itu akan cenderung mengamankan modalnya. Bisa dengan mengalihkan ke gold atau ke cash dulu. Selain itu bisa memicu The Fed untuk nggak terlalu agresif menaikkan suku bunga di FOMC meeting Maret ini. Ini sentimen positif atau sentimen negatif? Bisa direspon sebagai sentimen negatif kalau dampaknya ke ekonomi negara lain besar. Bisa direspon sebagai sentimen positif. Saya melihatnya justru malah sebagai sentimen positif, ya. Jadi yang terjadi pada bank-bank ini, mereka melaporkan kebangkrutan, ini sampai sekarang tuh belum sampai ada dampaknya yang signifikan ke yang lain-lain gitu. Tapi kalau The Fed naikin suku bunga, itu dampaknya bisa panjang, ya. Jadi saat ini The Fed menahan untuk tidak menaikkan suku bunga. Ini bisa menjadi satu sentimen positif yang jangka pendek di market gitu. Nah, Indonesia sendiri likuiditasnya tuh sangat besar sekali untuk bank-bank di Indonesia. Kesimpulannya tidak akan terdampak secara langsung per hari ini. Kita akan pantau terus perkembangan di Amerika dan perbankan di Amerika. Itu impactnya kemana aja, ya. Jadi impactnya kemana aja. Sampai saat ini nggak ada impact yang signifikan. Malah bisa jadi investor asing keluar dari sana, masuk ke pasar saham di negara lain atau market di negara lain. Suspek, aku sih masuknya ke China. Jadi kalau masuk ke Indonesia ya bolehlah kita GR masuk ke Indonesia karena bank-bank di Indonesia ini cukup kuat likuiditasnya, tapi tetap bagi-bagi kebagi sama China karena China buka lockdown ini efeknya sangat luar biasa sekali. Ada sentimen positif juga dari pasar tenaga kerja Amerika di mana jumlah pengangguran bertambah. Anda nggak salah dengar. Kok jumlah pengangguran bertambah malah bagus sih? Jumlah pengangguran bertambah artinya inflasi itu bisa agak-agak ditekan. Kan duitnya mereka juga nggak banyak gitu. Yang namanya pengangguran kan nggak punya duit gitu. Ya jadi ini juga bisa membuat The Fed tuh nggak agresif dalam menaikkan suku bunga gitu. Tapi perlu diantisipasi untuk rilis data inflasi besok yang masih tinggi. Jadi kita lagi wait and see untuk inflasi di Amerika. Harapannya tuh akan melandai di angka 6% jika sebelumnya di 6,4. Dan juga inflasi inti diharapkan bisa turun ke 5,5% yang sebelumnya di 5,6. Kita lihat kalau angkanya bagus bisa turun inflasinya. The Fed nggak akan agresif naikin suku bunga, apalagi dengan adanya sentimen dari 3 bank di Amerika yang melaporkan mereka collapse atau bangkrut. Oke, sekarang aku mau review untuk salah satu bank di Indonesia, BBRI. Jadi dalam beberapa hari ini, 13, 14, 15, 16, ini tuh banyak banget rapat umum pemegang saham dari emiten perbankan. Ada 4 perbankan besar yang dalam pekan ini tuh melakukan RUPS, rapat umum pemegang saham. Dan hasilnya dari RUPS hari ini, Bank Rakyat Indonesia itu menyetujui pembagian dividen sebesar 43,5 triliun atau setara 85% dari laba bersih tahun buku 2022. Ya. Terus dividen yang dibagikan per lembar saham itu senilai 288. Dengan asumsi harga hari ini tuh di 4.820. Jadi kalau kalian beli saham BRI hari ini dan dapat dividen Rp288 per lembar sahamnya, artinya satu lot itu ya dikali 100. Ya, dikali 100, 28.800 untuk satu lotnya. Berarti kalian berpotensi mendapatkan keuntungan atau dividen yield dari harga hari ini tuh 5,97%. Dan angka ini termasuk besar untuk saham. Angka ini termasuk besar untuk saham perbankan, untuk emiten perbankan. Ini juga align dengan apa yang aku bilang tadi, perbankan di Indonesia itu kuat ya. Terus ada yang nanya, jangan-jangan ini awal dari crash. Dulu tahun 2008 kan juga diawali dari kolapsnya kolapsnya perbankan di Amerika. Ada 2 perbankan yang kolaps gitu. Jangan-jangan ini awal dari crash. Kalau saya melihatnya sih ini enggak. Sorry guys. Kalau saya melihatnya ini bukan merupakan tanda-tanda akan crash ya.
Jadi dampaknya sampai ke market terutama ke Indonesia itu nggak signifikan. Cuman kalau kita ngelihat tahun 2008 waktu itu tuh yang menderita, yang sakit sebenarnya kondisi pasar properti di Amerika. Tapi negara-negara lain sampai Indonesia itu kena impact-nya juga. Beda dengan pandemi, kalau pandemi Indonesia memang secara ekonomi juga turun gitu. Nah, pertanyaan. Oke, bank di Indonesia bagus, ekonomi di Indonesia bagus, tapi bank di Amerika kolaps, melaporkan bangkrut gitu. Itu nanti bakalan dampaknya secara sistemik bisa sampai ke Indonesia nggak sih? Katakanlah misalkan sampai iya. Katakanlah misalkan sampai crash. Sejelek-jeleknya gimana? The worst scenario, BCA turun 40%. Selama saya di pasar saham dari tahun 2007 sampai sekarang, itu paling parah 40%. Dan kalau naik, dia akan naik duluan 4 saham perbankan itu karena memang fundamentalnya bagus. Kesimpulannya, apa yang sebaiknya dilakukan? Aku udah pernah ngomong ini. Aku ulang lagi, kita tuh belajar dari Warren Buffett tentang cara dia mengelola cash. Cash is the king. Bukan ketika mau crash atau sudah crash. Cash is the king itu ketika kondisi market juga baik-baik saja. Jadi ketika kondisi market baik-baik saja, naik terus, justru malah itu kita harus makin sedia cash. Banyak orang yang salah, ketika kondisi market naik, malah dihajar, dihabisin di saham. Nah, ketika kondisi market semakin naik, justru malah kita semakin siap-siap cash. Jualan dong, ya nggak harus melulu jualan. Maksudnya, kalau kamu punya duit tuh jangan semuanya diceburin di saham pas lagi naik. 2021 awal, atau Desember 2020 itu pasar saham naik gila-gilaan, terutama saham Antam, semua orang cemplungin duitnya ke situ. Sampai sekarang masih nyangkut. Dan gak ada diversifikasi. Tips yang ketiga adalah diversifikasi. Kamu boleh nyangkut satu saham 80-90%. Jika saham itu cuma 10% atau kurang dari total portfoliomu. Jadi money management kita itu kita mesti jaga supaya semakin tight dengan kondisi ekonomi dan market yang seperti saat ini. Kalau kamu cuma pakai 10% terus untuk saham itu, terus kamu rugi gitu. Ruginya 50%. Berarti ke total portfolio itu cuma impact-nya tuh 5%. Dan itu nggak menyakitkan. Dan kamu masih punya cuan-cuan dari perusahaan lainnya. Oh, harus sama kah kalau gitu? Kalau trading harus sama, karena kita benar-benar pakai technical. Tapi kalau investing boleh beda. Bedanya tuh dilihat dari fundamental, ukuran perusahaan, kapitalisasi perusahaan, dan juga likuiditas. Kapitalisasi itu jumlah saham beredar dikali dengan volume, ya. Jadi jumlah saham beredar dikali dengan harga saham. Jadi makin tinggi harga sahamnya, maka kapitalisasi semakin besar, gitu. Pertanyaan ini dari Anggi, kalau sahamnya 10 sudah didiversifikasi nyangkut semua gimana? Berarti salah di ilmunya, harus belajar dulu gitu. Jadi harus belajar dulu, harus pause dulu. Kayak saya dulu tahun 2007 cuan semua, 2008 rugi semua. Karena bukan salah milih sahamnya kalau waktu itu, salah timingnya. Jadi nggak peduli market mau turun, kita nggak menghormati tren market itu, hajar terus, masuk terus. Jadi naik hajar beli, turun nggak terima mau balas dendam, hajar beli lagi. Jadi malah akibatnya 2 kali 3 kali lipat waktu itu. Oh, ini ada info. Itu sudah termasuk dividen interim, aslinya dividen final BRI sekitar 4,7% kalau beli sekarang. Ya nggak apa-apa, masih lumayan tinggi juga gitu. Trading technical tuh yang pakai indikator-indikator tuh bukan. Intinya trading technical tuh based on chart ya, dan itu pengalaman banget buatku karena dulu kita sempat fokus ke fundamental, sempat fokus ke sentimen, ternyata tuh nggak bisa mengkonfirmasi harga saham. Jadi contohnya tuh saham konstruksi di tahun 2019-2020-an ya, kita ngelihat tema IKN tuh bagus, tapi ternyata konstruksi ya kayak gitu. Kalau pakai technical lebih aman meskipun ada cut loss gitu. The Fed besok meeting bahas masalah perbankan, betul. Jadi urusan suku bunga ini agak-agak terdistract karena perbankan itu.
Udah mau lebaran, tapi saham ayam-ayaman malah turun. Apakah penyebabnya karena kelebihan stok ayam sampai pemerintah mau subsidi ayam? Terkadang ketika kita mau trading saham, itu nggak perlu semua-muanya dicari penyebabnya. Kita cuman mau tahu arah harga sahamnya gimana. Dan ini yang kita bahas di workshop Super Trader, teman-teman. Kita bahas di workshop Super Trader, kita cukup tahu trennya. Nah, yang terjadi pada Japfa kali ini adalah trennya dia tuh turun. Dari 1235, dia breakdown di tanggal 8 Maret kemarin. Jadi ya jangan masuk dulu. Di atas 1235 tuh masih bagus, tapi di bawah 1235 ini artinya dia membentuk lower low. Lower low adalah satu konfirmasi dia mau lanjut downtrend. Jadi mau sebagus apa sentimennya, dia breakdown, ya wait and see dulu lah gitu. Bahkan ada saham yang sentimennya jelek, kalau chartnya bagus saya lebih pilih chartnya. Sektor apa yang menarik saat ini? Bulan Maret ini kita lagi wait and see ya. Jadi terutama Maret pertengahan ini kita lagi wait and see, karena di Januari kemarin ini udah banyak yang naik dari sektor retail dan juga sektor consumer good. Sekarang retailnya lagi konsolidasi lagi. Consumer good juga konsolidasi. Sido yang bertahan paling akhir ya. Indofood, ICBP itu udah consolidating tuh udah sekian 1 bulanan terakhir. Nah, Sido yang baru aja tadi breakdown. Kita lagi nge-watch sektor ini sebentar ya. Aku bukain ya. Komoditas sih, besok aja kita bahas di M-Trade ya. Sektor komoditas yang udah turun banyak itu kita lagi nge-watch, dan yang bekas breakout itu kita watch juga. Salah satunya ada Elsa, dia breakout dari 2 Maret kemarin, dan ini lagi consolidating, kita lagi nge-watch ini. Dan juga saham komoditas yang lainnya kita juga lagi watch yang turun banyak-banyak gitu. Jadi kalau kondisi market lagi kurang, hawa-hawanya kurang enak kayak gini, ada berita perbankan Amerika lapor bankrupt lah, macam-macam, kita selalu watch saham-saham yang disupport, mantul dari support. Kalau M-Trade sendiri tadi ada trading saham Bian, cuman Bian ini secara likuiditas bid overnya harus hati-hati banget. Kapitalisasinya gede karena harga sahamnya naik terus ya. Tapi secara likuiditas tuh sebenarnya agak kurang sehat. Kalau diperhatikan, lihat aja jumlah bid dan jumlah offernya itu cuman puluhan sampai 100 mungkin kayak gitu. Anyway, Kuang Chen, IDX Global di BC menggambarkan semua sektor komoditas bukan ya? Kalau kita ngelihatnya chart per chart, jadi komoditas tuh tidak mewakili semua. Kalau saya ngomong komoditas nggak mewakili semua, mungkin lebih tepatnya saya ngomong sektor energi gitu. Nah, hari ini yang menarik teman-teman, meskipun market value tuh masih sepi banget, 8,9 triliun rupiah, investor asing itu udah mulai net buy. Di regular market 29,4 miliar. Belum banyak, tapi udah lumayan. Nah, TLKM teman-teman tahu nggak? Asing udah mulai beli 129 miliar. Tapi net buy-nya keseluruhan saham tuh cuma 29,4 miliar karena banyak yang jualan saham yang lain juga. Nah, yang paling tinggi diborong tuh TLKM 129 miliar. Terus BCA 55,4 miliar masih ada aja yang mau beli gitu karena udah konsolidasi beberapa hari. Terus yang ketiga, MDKA ini udah diborong 36,9 miliar. Kita akan review teknikalnya habis ini. Cepin 26,6 miliar, UNTR 25,4 miliar. Gak harus selalu diikutin, tapi kita mesti perhatikan Big Fund itu arah geraknya kemana. MDKA diborong 36,9 miliar, yang beli segitu tapi closingnya merah. Ya bisa aja karena closing pas banyak yang jualan, mungkin belinya pas lagi siang-siang gitu. Namanya kan net buy, itu ada orang yang jualan juga. Jadi jumlah buy berapa dikurangin sell jadinya netnya segitu 36,9. Nah mungkin pas di sore hari ini banyak yang jualan. Kita wait and see aja MDKA-nya di 3.900-an, jangan nangkep pisau jatuh.
kayak Antam juga kita tunggu ya, wait and see ya. Terus kemudian Cepin ya, Cepin ini juga turun lumayan signifikan, tapi tadi udah mulai keluar hijau gitu, jadi kita ada spekulatif buy on weakness, cuman 5% aja, karena kalau dia turun sampai 4850 kita mau nambah 5% lagi gitu. Nah terus United Tractor di Cepin masih lebih bagus teknikalnya daripada Jakva ya. UNTR dia sempat gap up karena info dividennya besar, dan ini ada normal correction, volumenya kecil. Ini mantul lagi buat teman-teman yang mau dapetin dividen UNTR dan ngehold, boleh di harga dekat-dekat 27 ya, dekat-dekat 27 sampai 25 250 di sini. Jadi 27 ini adalah support yang cukup kuat. Boleh hold untuk jangka menengah sampai dia bagi dividen. Jadi jangan dekat-dekat pas dia bagi dividen baru beli gitu. Dan nominalnya jangan banyak-banyak ya, karena sektor komoditi itu sangat volatile sekali. ITMG mau bagi dividen gede, ya bener, dividen sektor batubara memang masih bagus. Terus aku mau bahas dari saham yang lainnya. Tadi aku udah bahas makro Amerika, sekarang aku mau bahas Indonesia ya, dan juga beberapa saham lain. Jadi rapat Dewan Gubernur BI itu pada 15-16 Maret nanti ya. Ini akan menentukan suku bunga Bank Indonesia. Potensinya akan ditahan, nggak naik gitu. Jadi kita selain nunggu inflasi Amerika dan juga meeting FOMC meeting gitu, kita juga nunggu suku bunga di Indonesia, rapat Dewan Gubernur di Indonesia. Jangka pendek yang ditunggu itu, jadi sebelum meeting-meeting itu terlaksana, market tuh masih akan sideways dan agak-agak sepi. Yang gerak saham-saham yang likuiditasnya kecil. Yang menarik kayak Bian tadi gitu. Tapi teman-teman kalau trading saham kayak gitu tuh mesti harus siap mantau. Gerakannya cepat naik dan cepat turunnya gitu. Profit taking mesti cepat, cut loss juga mesti tega. Oke. Terus aku mau review tembaga dan timah, ini masih boleh ekspor, jadi ini satu sentimen positif untuk sektor metals, tembaga dan timah dalam jangka pendek. Sorry ya, ini tenggorokan nggak enak. Oke. Update INKP deh, ada yang minta INKP nih. Laporan keuangan INKP itu bagus banget. Full year pendapatannya naik 13,64%, sedangkan laba bersihnya dia naik 62,91% di angka 857,51 juta US dollar gitu. Jadi secara tahunan sepanjang tahun 2022 kemarin INKP tuh berhasil mendapatkan income sekitaran 4 miliar, naik ya. Penjualan domestiknya 45%, ekspornya 55% ya. Jadi ini bagus buat INKP, dia cukup seimbang. Kita lihat teknikalnya. Teknikalnya tadi sempat mantul, tapi abis itu turun lagi, wait and see dulu aja. Ya ini yang menarik, laporan keuangan keluar, tapi sahamnya nggak naik. Maka dari itu kita wait and see di 7250. Fundamental masih bagus nggak? Masih bagus. INKP ini masih bagus. Kalau buat investing menarik nggak? Menarik. Ya, besok kita akan review di MVest. Kita akan review untuk INKP di MVest secara khusus untuk valuasinya juga. Anyway, malam hari ini dan besok tuh ada promo untuk MVest pakai kode EMV15 ya. Diskon up to 72%, dari ini paling gede sih sepanjang MVest ya. Tapi batch 3, kenapa kita kasih
special diskon batch 3 ini buka nanti tanggal 27, pelaksanaannya 27. Nah kalau teman-teman yang kemarin tuh dapat peluang saham-sahamnya udah lebih murah yang dulu-dulu. Jadi MVS 1, MVS 2 tuh udah lebih murah dapatnya. MVS 3 masih ada peluang nggak? Oh ada, mungkin sahamnya pilihannya akan beda, nanti ada perbedaan sedikit. Dan MVS 1, MVS 2 kita masih akan update juga gitu. Kalau mau ngikut ya silahkan untuk saham yang baru, kalau nggak ya nggak apa-apa, karena investor 1 dan 2 tuh udah dapat saham yang dulu-dulu lebih murah. Yang baru ada sih, jadi market bergerak. Oke. Jadi yang mau join MVest ya, mau belajar di bootcamp 2 bulan MVest tuh, langsung aja ke URL yang saya pin ini. MBPA gimana nih Rachel? Ada bahas MBPA, nanyain MBPA gimana? Singkat aja ya, MBPA hindari dulu. Dia lagi mau makin turun sampai ke 85, dan kalau saham udah turun di bawah 100, buatku itu lampu kuning banget, udah mulai oranye lampunya. Sebelum dia menuju 50 dan jadi lampu merah. Kalau punya saham ini kurangin. Aku ngelihat teknikal aja yang ini ya, jadi kurangin. Ini banyak invest di grup Lipo, banyak invest di sektor teknologi. Sebenarnya sektor teknologi ini sangat sensitif sekali dengan suku bunga. Kalau suku bunga sudah mulai melandai, saya melihat sektor teknologi bakalan naik gitu. Jadi boleh nggak sih investasi di saham-saham sektor teknologi sekarang? Spekulasi, nanti kalau suku bunganya udah melandai, jadi naik cuan. Ya itu spekulatif banget sih menurutku ya. Aku lebih prefer pakai technical, karena technical itu nggak bohong. Jadi kalau misalkan breakdown ya kita tinggal keluar, breakout ya kita tinggal hold atau add up, nambah gitu. Kuang Chen nanya, berarti friend udah lampu kuning ya? Let me check. Oke. Friend lampu kuning dan oranye. Kuning oranye hampir merah dia. 61 loh. Cocok. BRMS. Kenapa pada nanya BRMS? Pada nyangkut atau gimana? Dia ngebentuk lower high ya, tapi ini dia mantul di support, dia bakalan membentuk double bottom. Wait and see dulu ya. Ini buat trading jangka pendek aja. Ya laju ini sahamnya Reraher nih. Tadi rame kan? Trading aja nih laju nih. Harus diamati ya. Cuan bungkus ya ini ya. Jasa berdikari logistik. Ini chartnya cukup menarik ya. Uptrendnya cukup oke. Tapi trading jangka pendek aja ya. Jangan masuk di harga sekarang. Dia masih bisa naik sampai 480-an masih bisa. Tapi trading jangka pendek dan jualan aja. Dekat April, be very careful sama saham yang kayak gini. Naik terus nggak ada konsolidasinya. Karena apa? April ada apa? Mau tahu nggak? Tahu nggak April ada apa? Ada apa April? Ah, tahu tapi nggak dijawab. ARB simetris, hati-hati tuh. Jadi saham-saham kayak gini hati-hati ya. Nanti kalau tiba-tiba jatuh 20-30% mau keluar susah. Oke, akses jangka panjang gimana? Akses jangka panjang masih oke. Jangka pendeknya juga ini ketahan di support kuat 480, jadi ya masih oke sih. Jangka pendeknya wait and see kalau mau masuk. Wait and see dulu teman-teman. Aku kasih kesimpulan, aku IG live-nya malam hari ini nggak lama-lama juga ya. Biar kalian juga nggak overwhelmed information, aku summary-in. Yang pertama teman-teman, member M-Trade, kalian mesti ikut morning briefing ya. Morning briefing itu lengkap banget dibahas sama coach, lengkap sekali. Dan saya juga ada di morning briefing kalau lagi nggak travel, nggak ada urusan, nggak ada flight gitu.
Aku biasanya kasih tips-tips untuk mindset dan strategi money managementnya di morning briefing ya, jam 8.15 mulainya. Terus teman-teman, berita di market itu banyak yang nggak enak. Contohnya kayak perbankan di Amerika melaporkan bangkrut dan lain-lain. Aku menilainya ini seleksi alam. Ya, jadi aku menilainya seleksi alam. Banyak perusahaan yang juga ada yang sampai bangkrut, benar-benar tutup, ada yang melakukan efisiensi seperti contohnya GoTo dan juga Shopee. Nah, kalau saya pribadi menilai GoTo dan juga Shopee ini, mereka melakukan efisiensi, salah satunya dengan PHK dan banyak cara lain. Sekarang kalau pakai Shopee udah nggak ada gratis ongkir, Tokopedia juga kayaknya udah nggak ada gratis ongkir. Itu adalah satu langkah yang bagus buat perusahaan. Jadi jangan melihat kalau GoTo melakukan PHK itu wah terus jelek, justru itu yang benar. Sorry ya, aku bukan ngomongin PHK-nya, aku ngomongin mereka tuh udah mulai rapi-rapi keuangannya, dari rugi besar jadi rugi dikit dan pelan-pelan bisa untung. Jadi apakah sekarang waktunya beli GoTo? Wah, kalau udah ngomongin itu langsung pertanyaannya straightforward ke situ, langsung pada ngomongin itu. Sekali lagi kalau aku balik ke technical lagi. Teknikalnya GoTo kita bahas di morning briefing besok ya. Jadi kalau bagus ya kita masuk, kalau jelek breakdown ya kita caw aja. Saya nggak mau di drive sama sentimen gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut dengan berita-berita yang nakutin. Karena kadang-kadang ketika muncul berita-berita yang nakutin, retail yang ketakutan buang barang. Investor besar yang mereka punya knowledge dan punya pengalaman untuk investasi jangka panjang malah nampung saham-saham bagus. Justru ketika market beritanya bagus terus, kayak di tahun 2007 waktu itu, 2007 akhir 2008 awal, berita bagus-bagus terus, malah itu jadi puncak market dan kita harus waspada, antisipasi. Kira-kira itu aja. Ini kata Reraher, PBRX kalau ARB simetris udah mulai naik kencang. Hati-hati, abis itu bisa turun kencang juga. Kan batas atasnya nggak berubah, yang berubah batas bawah, yang dipikirin resikonya dulu. Besok morning briefing jam berapa? M-Trade morning briefing always jam 8.15. Dan itu hak kalian yang kalian mesti manfaatkan member M-Trade ya. Jangan sampai nggak ikut. Di M-Fest kalau ada seminar juga ada live, tiba-tiba ada live dadakan. Kalau bisa ikut, kalau nggak bisa nonton recordingnya. Tapi kalau morning briefing kalian nonton recordingnya udah telat gitu. Jadi better nonton live sambil nyetir, sambil apa, dengerin aja. Thank you semuanya, salam profit, dan jangan lupa M-Fest Batch 3 nanti dibuka tanggal 27 Maret. Sekarang udah boleh daftar dan investasinya lebih murah karena saham-sahamnya pun juga beda sih. Ada sih saham murahnya gitu, cuman beberapa udah agak naik jadi kita menyesuaikan. Semoga bermanfaat buat semuanya. Salam profit, selamat malam. Da Ali Bagio, GJE, Hans Marpes, Sani Muslimah, Anita Hera, Reraher. Bye-bye.